89,5 Yusafa, musik terbaik pilihanmu, Sobat Jils, di santai sore hari ini oleh isi kedatangan bintang tamu yang bisa menjawab keresahan hati. Ini mah langsung ke hati keresahannya ya. Karena ada Coach Lex de Praxis. Halo, apa kabar Coach Lex? Pagi, kabar saya baik, Aulia. Kamu apa kabar? Baik juga nih Jogja, meskipun hujan-hujannya lumayan juga tetap masih bisa dinikmatin gitu Kak Lex. Oke, di sini sih lagi terang benderang sih. Cuman ya Oke. semoga begitu terus sih. Amin, amin. Semoga ya banyak kebaikan di 2021 ya. Dan mungkin buat teman-teman Amin. yang udah kayak nyari cara-cara buat jadi lovable lady, sebenarnya tuh yang ngisi-ngisi nih Coach Lex juga ya. Di kelas cinta Ya, betul, betul. com gitu, di situ banyak banget nih hal-hal yang bisa kita bangun tentang kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang positif untuk membangun relationship yang sehat ya Coach Lex ya. Betul, Aulia. Relationship Iya. sehat itu sesuatu yang semua orang pengen zaman sekarang Mhm. ya. Tapi Benar. mereka yang sibuk senang sekali bisa berbagi sama teman-teman di Sobat Jis hari ini. Iya, betul. Dan aku udah ngantongin satu tema yang pastinya nih cewek-cewek Mhm. kalau ngebahas udah kayak, ya ampun gitu. Karena Dalam banget ya. dalam banget di 2021 ini dan juga lagi masa-masa pandemi, mungkin orang-orang akan lebih gampang untuk melakukan tipikal-tipikal pendekatan yang ghosting, Coach Lex. Iya, oke, oke, oke. Lalu, Jadi lalu. jadi kita mau bahas di sini tentang ghosting, yang dimana pendekatan antara cewek sama cowok yang tiba-tiba ketika mereka udah ketemu atau udah chat bareng, udah kayak pernah engage sendiri gitu, tiba-tiba salah satu pihaknya menghilang gitu aja tanpa kabar. Hmm, hmm. Nah, Oke, ghosting oke. tuh yang seperti itu ya, Coach ya. Ya, itu dan itu menyebalkan sekali rasanya ya, Iya, Aulia ya. betul, betul banget. Jadi belum jadi satu hubungan relationship udah jadi toxic duluan. Hmm, hmm, hmm. Oke. Udah nyakitin duluan, udah bikin rugi duluan begitu ya. Benar, benar. Dan terus juga ada yang pernah ghosting dia balik lagi dengan tanpa rasa bersalah gitu, Coach. Nah, untuk Coach like sendiri pandangannya, ini seperti apa sih fenomena-fenomena ghosting yang terjadi di kalangan anak muda sekarang yang kalau misalnya dia pendekatan tuh bisa come and go dengan gampang gitu. Alright, oke. Kalau kita melihatnya begini nih, Sobat Ji, sama Aulia, kalau Mhm. ghosting itu dari pengertiannya kan berarti artinya menghilang gitu ya. Kalau kita Ya. ambil dari pengertiannya sendiri. Jadi Mhm. sebenarnya menghilangnya sendiri itu nggak nyakitin loh. Kalau saya mau kasih komen ya, Oh, hilangnya itu seseorang menghilang tidak bisa dikabarin itu sebenarnya nggak nyakitin. oke. Kalau konteksnya PDKT dong, Oh, ya. I see. Kalau konteksnya PDKT, jadi artinya ada seseorang yang deketin kita, terus setelah 3 hari, 4 hari enak ngobrol, tiba-tiba dia menjauh atau lama respon atau nggak ngejawab sama sekali, Mhm. sebenarnya sih nggak terlalu menyakitkan. Yang bikin sakit adalah kalau kita sudah berharap terlalu jauh sama orang itu. Masuk akal nggak? Oh ya. Iya, ya. Ya. Jadi Ya. kalau kitanya udah ngarep jauh, kitanya udah mikir nanti bakal jadi serius, dia Oke. kayaknya pengen kenalin aku ke teman-teman dan keluarganya, Mhm. nanti kita akan ketemu sama ini dan itu. Pokoknya kalau bayangnya udah kejauhan. Oke. Lalu orang itu ghosting, disitulah kita biasanya sakit. Iya. Sakit, sedih, terpukul, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi Iya. kalau di kita emang nggak setuju sih, kalau emang kita nggak suka sama seseorang atau berubah Mhm. pikiran, ya sebaiknya jangan ngilang. Mhm. Sebaiknya bilang aja, sorry aku ada sibuk, sorry aku, jangan diem gitu loh. Iya, Diem iya. nggak dibaca, nggak di reply. Kalau diem itu yang nggak etis lah, gitu Benar, loh, Aulia. Nggak benar, etis kalau diem aja. benar. Karena diamnya itu tuh bisa jadi satu sikap yang ngasih makna ambigu juga ya, Coach ya. Betul, betul. Kita Kita nggak tahu maunya dia apa sebenarnya. Mau iya, diajak ngomong, apakah dia lagi marah, apakah dia lagi sibuk, apakah ada sesuatu yang salah dari kita, benar. itu posisi yang nggak enak banget dari sisi kita. Makanya dari segi ghostingnya sendiri sebenarnya itu perilaku yang kurang baik. Ya, Mhm. ghosting itu perilaku yang kurang baik. Namun yang bikin ghosting sakit itu bukan karena ngilangnya, tapi Tindakannya. karena kitanya sudah berharap terlalu jauh. Kita Hmm, sudah berharap terlalu jauh sama orang itu. Kayak gitu. oke. Nih I saya see. kasih contoh nih simpel nih ya, Mhm, Saya dekat mhm. sama ABC misalnya. Ya, Oke. misalnya saya single, saya dekat sama perempuan A, B, dan C.
Mhm. Misalnya saya ngobrol sama A, enak deket, ngobrol sama B, enak deket, ngobrol sama C, enak deket. Bergantian saya ngobrol sama mereka sendiri-sendiri. Mhm. Lalu saya emang nggak ngayal jauh, saya nggak ngayal untuk pacaran, saya tidak menjanjikan pacaran, si orang Mhm. itu juga tidak menjanjikan pacaran sama saya cuma deket aja. Suatu saat si Oke. A hilang, ya, Mhm. saya biasa aja, saya kayak, ya udah, gitu loh. Mhm. Si B terus nggak ngebales saya gitu loh, atau saya lihat si B itu semua Mhm. orang di reply, Iya. Instagramnya aktif, tapi kalau gue DM kok nggak dijawab. Oke. Saya biasa aja kalau saya memang tidak ada ekspektasi jauh-jauh sama si cewek I yang ini. see. I see. Tapi lain cerita kalau saya bayangnya udah jauh. Nah, itulah yang Betul. bikin sakit dan rugi. Betul, betul banget, Gitu. Coach. Jadi memang balik lagi ya, ternyata ekspektasi dan harapan itu jangan terlalu cepat ditumbuhkan ya pada orang lain, apalagi yang baru dikenal banget ya, Coach ya. Jadi pada akhirnya yang membuat kita sakit ya kembali ke diri kita sendiri, gimana memanajemen rasa trust kita ke seseorang ya. Betul. Tapi ya Apalagi kok, di zaman pandemi ini, iya, Aulia, kan betul. orang memang jarang bertemu ya, jarang Iya, ketemu, susah ketemu. Jadi biasa kita tuh udah haus kasih sayang duluan biasanya. Yang penyakitan tuh kita gitu loh. Kitanya udah kesepian, haus kasih sayang, haus belayan. Jadi begitu ada orang ngedeketin kita lewat medsos kayak lewat apa, kita langsung berharap banyak sama dia. iya, Jadi benar-benar, kitanya nih yang teledor sebenarnya. benar-benar. Ghosting jadi sakit karena kitanya yang teledor. I see. Jadi sebenarnya kalau kita udah bisa menata keseluruhan isi diri kita ya tentang kesepian yang segala macam, kalau kita apa ya istilahnya kalau kita diiringi setiap harinya dengan rasa syukur dan merasa diri kita penuh, sekalipun ada yang ngedeketin kita, kita nggak terlalu norak gitu ya, karena kita udah mensyukuri banyak hal sebelum orang itu ada gitu Iya, ya, Coach ya. betul. Mantap tuh yang dibilang sama Aulia tadi. Dan kalau kita udah bersyukuri dan buat diri kita penuh, Hmm. ya, udah penuh. Terus kita deket sama seorang laki-laki atau perempuan lewat online. Terus Hmm. laki-laki dan perempuan itu menghilang setelah Hmm. 2-3 hari atau lebih. Pasti kita nggak akan ngerasa pedih, ada perasaan Iya, yang hampa. Enggak, gitu. betul. Karena sebelumnya kita sudah penuh, gitu loh. Iya, Jadi saat orang itu ghosting, kita tetap penuh. iya, Ya, jadi mantap tuh betul. yang dibilang sama Aulia. Betul. Ini juga terinspirasi dari Coach Lex juga nih aku nih. Tadi mendengarkan, oh iya ya bener juga ya. Ini masalahnya tetap di kita-kita juga gitu ya. Tapi Coach, ini kan banyak banget ya kayak pandangan wanita terhadap pria gitu ya. Dan ada beberapa science fiction, fun fact juga di ilmu sains yang bilang emang cowok itu mengakses segalanya memang berdasarkan logika karena secara mereka tumbuh pubernya pun yang bergerak kan bukan hormon kayak cewek ya. Cewek kalau udah puber dia menstruasi terus yang keganggu moodnya gitu kan. Jadi emang perasaannya tuh kepekaannya udah dibentuk dari awal mereka menstruasi gitu. Nah kalau cowok kan bukan ke sana gitu. Makanya banyak banget yang bilang cowok tuh nggak berperasaan gitu. Aku sih tadi ngedengerin penjelasannya Coach Lex tuh kayak enak banget diikuti secara sudut pandang kita dengan tolak Logika. ukur benar salah logika betul. Tapi kalau misalnya cewek yang Ya. diperhatiin dikit kita udah kayak kok dia baik banget ya padahal perhatian dia nggak sebaik perhatian bapak kita gitu tapi kita react-nya tuh much nah itu gimana sih coach bener nggak sih kalau misalnya cowok itu memang kepekaannya nggak terlalu sensitif seperti cewek sehingga perasaannya kurang kurang ikut sensoring ke suatu kejadian yang berurusan dengan hati gitu. Setuju, setuju. Jadi banyak laki-laki dibilang nggak peka atau dibilang kayaknya tidak ada berpikiran jauh dan serius tidak cermat agree. Kebanyakan laki-laki gitu, tumpul hatinya kalau mau dibilang. Ya. Namun di sisi seberangnya, perempuannya juga overly sensitif, overly perasaan, overly dikit-dikit hati, overly kesepian. Jadi di satu sisi laki-lakinya kekurangan hati, perempuannya kebanyakan hati. Nah ini nih, jadi kalau kita mau bicara seimbang secara gender, ya penyakitnya gitu, yang ceweknya itu dikit-dikit hati, baru kenal udah langsung hati. Iya. Ya, problemnya di situ. Sementara yang laki-laki nggak pakai hati sama sekali, gitu loh. Bahkan kayak males gitu loh, nggak mau kelihatan pakai hati, pakai perasaan sama sekali. Jadi kedua belah pihak patut untuk dievaluasi kalau saya bilang itu. Kedua belah pihak perlu untuk dikoreksi supaya jangan terlalu begitu. I see. Biar ada deal solution sama win-win solution juga ya.
Oke. Dan kalau persoalan tentang ghosting sendiri ya coach, kita balik lagi ke sana. Kebanyakan mungkin kalau pendekatan yang biasanya suka baper duluan kan cewek ya coach ya. Biasanya begitu. Kalau boleh tahu alasan terbesar seorang cowok bisa untuk nggak terlalu nge-follow up lagi nih kedekatan dia sama seseorang cewek ini karena apa nih coach? Entah karena ceweknya yang oversensitif atau ternyata selama ini pas diukur-ukur ya ternyata dianya sendiri yang gampang bosan atau emang ternyata obrolannya nggak kurang terlalu nyaman dan dia nemuin yang baru gitu coach. Oke. Kalau saya bilang jawabannya bisa banyak ya, Aulia ya sama sobat sis. Macam-macam. Ada yang emang cowoknya aja yang iseng main-main di depan, gitu ya, iseng tebar pesona TP-TP kemana-mana. Ada yang itu, ada yang sebenarnya di awal memang udah minat banget sama Aulia, tapi di tengah jalan ternyata ada orang lain yang kayaknya lebih membangkitkan minat. Jadi pindah jalur gitu loh. Jadi pindah jalur, berubah pikiran gitu loh. Ada yang begitu. Ada juga yang karena sudah dekat sama Aulia sekian lama, misalnya contohnya gitu aja ya, dekat, lalu di tengah-tengah obrolan atau perkencanan tiba-tiba ada sebuah data atau informasi diri yang kayaknya nggak cocok menurut si laki-laki itu. Oh ternyata Aulia suka nyanyi, sementara gue nggak suka nyanyi gitu misalnya. Atau Aulia suka pedes, aku malah paling benci pedes. Nah bisa jadi laki-lakinya mundur. Bisa kayak gitu karena faktor nggak cocok. Bisa juga karena faktor kesibukan kerja. Bisa juga karena faktor orang tua yang intervensi. Kamu jangan sama yang perempuan yang kayak gini ya. Jadi ada banyak sekali gitu loh faktor yang membuat kenapa laki-laki mundur ataupun menghilang. Gitu. Kan cuma sekedar dia nggak punya hati ataupun main-main. Ada banyak sekali faktor. Banyak pertimbangan ya, karena pastinya setiap orang memilih pasangan tuh untuk mencari ketenangan ya coach ya. Kalau misalnya ada dorongan terdalam yang udah tabrakan, pastinya dia langsung ambil tindakan sesuai dengan logikanya sendiri ya, pemikiran yang sehat. Kayaknya nih kalau dilanjutin agak susah juga gitu ya coach ya. Betul. Jadi kita kalau di masyarakat biasanya kan ngambil stereotip ya. Stereotip kan tadi yang dibilang sama Aulia, laki-laki nggak pakai hati. Berarti kalau laki-laki pergi itu jangan-jangan memang dia pengen main-main aja gitu kan. Di satu sisi ya memang ada laki-laki yang begitu ya. Memang ada laki-laki. Tapi ada juga yang nggak kayak gitu, cukup banyak gitu alasan ghostingnya. Ada juga yang merasa, nih ada lagi nih, laki-laki yang ghosting atau menghilang karena si perempuannya terlalu ngejar, terlalu apa ya, menuntut. Baru ngobrol, baru kencan sekali, udah langsung nanya, kamu kapan ketemu sama orang tua aku? Gitu. Ada juga yang begitu tuh, gitu loh. Jadi si cowoknya merasa tertekan kayak apa-apaan nih gitu loh. Jadi dia mundur atau mungkin dia menghilang. Gitu. Jadi banyak sekali faktornya selain main-main ataupun nggak pakai hati. Iya, I see. Emang itu sudut pandang sterilnya masyarakat ya coach ya tentang cowok yang nggak pakai hati. Itu pada kenyataannya cewek juga ada yang banyak main ghosting ya. Tapi kita tuh meskipun main ghosting kita ada pamit menghilang dengan kalau balasnya cuma haha. Ketika sikap kita semakin dingin, tandanya kita akan menghilangnya fade out gitu coach. Ya betul. Terus saya kasih tahu lagi nih, kalaupun ada ya, kalaupun nggak pakai fade out, saya kasih tahu biasanya laki-laki karena nggak pakai perasaan, jadi ketika ceweknya ngilang, cowoknya juga nggak komplain. Iya benar. Tahu nggak maksud saya? Ya nggak komplain. Jadi ketika si cewek ini, misalnya saya deketin Aulia gitu kan, kita udah ngobrol, zooman tiap hari dan segala macam. Terus di minggu ketiga tiba-tiba si Aulia jawabnya pendek-pendek, terus nggak jawab, terus nggak read sama sekali, gitu kan ya, selama 3 hari berturut-turut. Saya mungkin secara pribadi sih merasa kayak, kok ghosting, kok hilang, begitu kan? Tapi kemudian habis itu, oh ya udah, gitu loh, oh ya udah. Betul. Nggak ngeluh, nggak berkuar-kuar di medsos kayak. Actionnya beda sama cewek. Iya gitu loh, nggak nyalahin tuh cewek dasar PHP, nggak gitu. Kayak oh ya udah, dia nggak tarik sama gue. Jadi lebih santai, nggak dibawa ke perasaan. Iya. Gitu, karena perempuan stereotipnya lagi-lagi ya, nggak semua perempuan biasanya begitu si gebetannya menghilang langsung tuh dasar laki-laki yang begitu, langsung nyalahin laki-lakinya, langsung bermulut pedes tentang laki-lakinya. Tapi kalau cowok sih biasanya enggak gitu. Betul. Sebenarnya makanya fenomena yang muncul ke permukaan biasanya cewek yang jadi korban ghosting ya, karena memang reaction kita keluhannya bisa lebih banyak dibandingin cowok yang bisa easy going gitu ya coach ya. Iya, betul.
Tapi gitu. yang aku penasaran banget, ada nggak sih titik cowok kapan bisa menyesal ketika seseorang itu menghilang? Dia ngerasa kayak, ya, gitu. Bisa nggak sih cowok tuh merasa menyesal atas kepergian seseorang dan dia akhirnya menggunakan perasaannya sampai kenapa ya gue kemarin gini, harusnya kan gue gini gitu, coach. Ada nggak, bisa nggak di titik itu cowok? Sebenarnya bisa kalau si cowoknya itu cuma deket sama satu perempuan. Biasanya ya. Kalau tadi misalnya saya cuma deketin kamu doang gitu loh. Saya deketin kamu doang selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ketika kamunya hilang gitu kan, ya di situ saya akan mulai baper tuh gitu. Saya akan gila gue di ghosting, kacau. Si Olia tiba-tiba gimmick gue aja parah nih cewek ini, gimana dong? Nah, saya akan baper tuh, saya curhat sama teman-teman, saya googling cari kelas cinta, gimana caranya dapetin Olia lagi. Bisa, kalau saya cuma deketin satu orang. Tapi kalau misalnya saya, si laki-laki ini deketinnya beberapa sekaligus, jadi ada Aulia, ada Rika, ada Nina, ada Ani, gitu. Jadi ketika Aulianya hilang, apapun alasannya, saya kayak ya wis, ada Rika, ada Nina, gitu. Jadi itu prinsip yang kita bilang kalau di kelas kita, kalau PDKT kan bergaul ya. Kalau PDKT itu memang sewajarnya beberapa orang sekaligus. Jadi sewajarnya saya deketin kamu dan cewek-cewek lain. Dan demikian juga sebaliknya. Seorang cewek sewajarnya deket sama beberapa cowok sekaligus. Untuk open ya? Kalau ada yang untuk open. Jadi di awal-awal itu yang tadi Aula bilang kan, jangan terlalu cepat pakai perasaannya. Gitu loh. Jadi di awal-awal kita bukan main perasaan, kita main pergaulan. Bergaul sama A, bergaul sama B, bergaul sama C. Gitu. Jadi jangan langsung pakai hati-hati di awal. I see, coach. Jadi kuncinya di sana ya, yang namanya PDKT itu bukan suatu komitmen yang serius gitu, jadi easy going aja gitu ya. Dan kita kayak sebar benih lah, kita nggak tahu nih tanah mana yang akan menumbuhkan benihnya itu sendiri, dan hingga akhirnya kita bisa berbuah di situ ya. Exactly. Mungkin kita hanya butuh kayak bridging antara pemikiran cewek sama cowok ya, coach ya. Betul. Sebenarnya sama prosesnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan, pakai analogi yang lebih tepat daripada yang sebar benih tadi adalah, kalau kalian pengen beli baju, kalian kan masuk ke banyak toko kan? Iya. Gitu. Kalian akan keliling ke banyak toko sekaligus, barang yang sama akan diselidiki ke 10 toko yang berbeda. Barang yang sama, niat yang sama. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu nggak serius-serius dulu. Makanya kalau kita lagi masuk toko beneran, ditanya sama SPG-nya, cari apa kak? Gitu kan, biasanya nggak lihat aja gitu. Kan bukannya aku mau beli, kan nggak gitu. Iya, langsung nggak lihat dulu. Nah sama, analogi yang sama. Jadi pada saat lagi mendekati seseorang, seperti itu juga, kayak masuk ke dalam toko berpindah-pindah sekaligus. Kita hanya jadi beli sama toko yang menawarkan paling baik, penawarannya paling baik dibanding toko lainnya. I see, betul banget coach. Dan itu juga nggak ngebuat kita jadi kayak gampangan ya dengan kita open sama semua orang, karena kita pendekatannya sewajarnya tuh yang tadi coach Lex bilang gitu. Kalau sewajarnya kita justru yang gampangan itu yang dekat satu langsung jadian, itu gampangan. Cuma deketin satu, cuma dipuji sama satu orang udah langsung, oh iya gue mau sama dia, itu justru gampangan. Benar. Kalau lain halnya terbuka dengan banyak kesempatan, itu malah mengupgrade skill kita bersosial ya coach ya. Jadi kita lebih kenal banyak individu, melihat kepribadian, sehingga opsi kita semakin banyak dan kita semakin merdeka gitu untuk memilih apa nih yang cocok buat hati kita. Banget. Saya suka dia pilih sama kamu. Kita punya opsi, maka kita merdeka punya pilihan. Iya, ya. Betul. Itu yang seringkali cewek belum pakai. Cewek belum pakai itu ya. Iya, benar. Cewek-cewek yang cewek nggak mau dia gitu loh. Justru punya pilihan itu baik. Punya pilihan itu baik, itu yang kita di kelas kita berusaha perkenalkan. Sebelum memilih satu yang terbaik, kita harus punya banyak yang baik. Jadi kalau kita nggak punya banyak yang baik, terus kita pilih satu, itu bukan yang terbaik pasti. Betul. Itu yang tersedia. Setuju coach, setuju banget. Jadi karena kita nggak punya bandingan ya, udah 100%-nya di situ semua gitu ya. Padahal masih bisa ada yang di atas itu gitu. Iya. Setuju banget. Jadi
Jadi memang segala segala hal itu sesuai takarannya ya, sesuai prosesnya, sesuai porsinya, biar nanti nggak ada efek yang dramatis atau perasaan yang terlalu tersakiti gitu ya coach ya, apapun itu ya. Oke. Kalau aku boleh tanya tips-tips nih untuk para cewek-cewek nih coach ya, untuk agar mereka siap terbuka untuk memiliki banyak opsi. Jadi nggak cuma cowok aja kan yang bisa langsung deketin banyak cewek, tapi cewek juga yang bisa terbuka sama banyak cowok yang deketin dengan cara sewajarnya gitu. Tipsnya apa nih coach? Tips supaya apa? Supaya bisa dekat sama banyak cowok, gitu Iya, maksudnya? supaya mencoba untuk membuka pikirannya untuk mau memiliki banyak opsi gitu coach. Satu gini, kalau yang terpikir sama saya barusan adalah yang bikin kita pengen fokus sama satu orang adalah karena kita ngebet pengen nikah biasanya. Ya, kalau kita udah ngebet pengen nikah, pengen buru-buru nikah, faktor usia dan pengen punya anak segala macam, biasanya mata kita langsung single satu aja. Oke. Tapi kalau kita pikir, aku masih mau jalan-jalan, aku masih mau bekerja, aku mau menambah penghasilan, aku pengen bisnis ini, aku pengen bisnis. Kalau kepala kita tuh masih banyak yang pengen dilakukan dalam hidup, biasanya kita tuh dalam keseharian kita maunya bergaul, bukannya cari pasangan hidup. Gitu. Jadi buat teman-teman, buat ladies ya, sobat jis yang perempuan yang benar-benar sedang ingin mencari pasangan, saya bilangnya gini, jangan fokus cari pasangannya, tapi cari apa yang pengen ditambahkan dalam hidup kamu. Kamu mau nambah uang, kamu mau nambah kenalan, kamu mau nambah keterampilan, kamu mau nambah passion, kamu mau nambah apa. Jadi kita tuh istilahnya pada saat tadi saya bilang kan, kita si ceweknya mesti kenal sama beberapa cowok sekaligus. Jadi tujuannya tuh macam-macam. Gue mau kenal sama 10 cowok sekaligus karena salah satunya bisa jadi pasangan gue, ada salah satunya bakal jadi teman bisnis gue, ada salah satunya akan jadi gurunya gue, salah satunya akan jadi supirnya gue, salah satunya akan jadi tukang yang gue utangin gue, gitu loh. Jadi tujuannya banyak. Karena tujuannya banyak, jadi mau bergaulnya banyak, kebuka sama banyak orang. Justru orang yang tujuannya pengen cepet-cepet nikah, biasanya jadinya sempit. Karena dia nggak ngerasa butuh banyak orang, cuma butuh satu aja. Iya benar. Benar banget. Wow, sangat bisa diakses dengan logika ya, dengan gampang sekali. Ini sangat senang sekali mengikuti arahan Coach Lex ya. Jadi nggak heran kalau kelas cinta.com ini tuh banyak juga ya Coach ya yang terus ngikutin kelasnya dan follow up terus. Gimana sih caranya kita untuk seimbang antara hati dan pemikiran ya Coach ya? Betul. Jadi bersyukur banget nih ada banyak jutaan lah laki-laki dan perempuan Indonesia yang menikmati kelas cinta dan terus support sampai ke tahun ini, di tahun kita yang ke-15. Iya, betul banget. Dan thank you ya buat teman-teman di Indonesia. Iya, sangat-sangat intinya kita kan bukan berarti kita kayak yang apaan tentang cinta aja harus ada kelasnya gitu ya coach, itu mah bisa kali natural, tapi sebenarnya banyak hal yang kita tuh ke-skip gitu karena udah kayak kalau kita menyukai seseorang kan ada hormon-hormon yang ngebuat kita mendorong untuk merasakan bahagia aja gitu ya coach ya. Sehingga beberapa hal yang itu beresiko nggak kita terlalu notice sehingga akhirnya kerasa ketika rasa si hormonnya ini udah mulai berhenti bekerja, ya kita melihat kenyataannya gitu. Oh ternyata begini ya. Ya, pinter banget tuh kamu jelasannya ya seperti itu. Jadi kita belajar itu bukan karena kita dongo sebenarnya. Belajar tentang cinta bukan karena kita bodoh, tapi karena kita di awal-awal hubungan biasanya mabok. Yang tadi dibilang sama Aulia itu loh, hormon-hormon, kita mabok gitu loh. Jadi ya kita belajar ilmunya supaya kita memperkecil kemabukannya, supaya kita tetap pegang kendali, bukannya insting kita yang jalan, tapi hati dan pikiran jalannya bareng. Betul, setuju banget. Jadi lirik-lirik lagu yang kayak Falling in Love with You-nya jadi sampai mabuk tuh beneran ya coach ya? Beneran, itu real itu. Real. Oh ya coach, dan untuk perayaan kelas cinta yang ke-15 tahun ini ada apa sih di akhir Februari ini? Katanya ada satu event yang bisa diikuti sama semua orang ya? Nah, betul banget. Jadi di tahun ke-15 ini kita bersyukur banget bisa ngadain satu event besar. Sebutnya event besar, tapi sebenarnya di online doang sih. Kita ngadain All Day Zoom Festival ya. All Day Zoom Festival itu artinya kita nge-zoom satu harian penuh dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
Nah, Wow. acaranya sih nggak beneran 12 jam lanjut terus, tapi dibagi atas kelas-kelas kecil gitu. Mhm, Jadi ada 15 pembicara, ada mhm, 17 kelas kalau nggak salah mhm, totalnya. Jadi mhm. beneran kita akan bahas mulai dari single, PDKT, pacaran, rumah tangga, toxic Oh, relationship, move on, patah hati, dan ya pokoknya satu mhm. deretan itu semua. Karena acaranya satu harian penuh. Jadi Wow, kalau keren. misalnya Sobat Jis penasaran, nah bisa dicek aja tuh langsung ada di kelascinta.com. Di website kita tuh jelas kok, kelascinta.com, nanti Mhm. langsung ada muncul poster di depan sana. Dan itu Oke. acaranya gratis. Ih, seru banget ya. Jadi buat kamu yang butuh insight baru ya Coach ya di fase PDKT atau di fase membangun relationship sampai ke fase rumah tangga itu semua tersedia nanti di tanggal 27 ya Coach ya kalau tidak salah ya. Tanggal 27 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam paling paling jauh. Iya, betul. Bisa langsung follow up di kelascinta.com di websitenya, gimana cara loginnya, ikutan Zoom-nya ya Coach ya. Dan pastinya bakal banyak keseruan yang bisa kita Ya, dapat. itu langsung gratis, tinggal daftar aja dulu. Tapi mesti daftar dulu ya. Iya, Daftar nggak daftar dulu di kelascinta.com. Oke, oke. Coach, kalau boleh tahu ntar sesi Coach Lex yang mana nih ya? Yang jam berapa Coach ya? Langsung nanya nih ya. Lupa saya jam berapa, karena saya berapa kali naik panggung istilahnya. Jadi Oh, di gitu. kelascinta.com ada jadwalnya kok ya, ada jadwalnya, nanti bisa dilihat di sana. Oke, oke, oke. Siap Sobat Jil. Jadi buat kamu yang pengen insight baru nih ya, tentang gimana sih caranya untuk kita bisa take control ketika kita lagi ada di fase mencintai seseorang dan bisa terus berjalan sehat. Karena membina hubungan ini kan kalau misalnya kita lihat sebagai stigmanya menikah gitu kan akan selamanya gitu ya Coach ya. Jadi memang harus diiringi sama skill, nggak cuman perasaan aja gitu ya, Coach ya. Mantap, Aulia mantap banget tadi recapnya, keren, saya setuju. Saya setuju. Iya, karena sudah menelan pahit asamnya hubungan gitu ya. Jadi Orang-orang yang udah nelan pahit jadi bijak pasti ya. iya, make sense-nya tuh baru kerasa ketika kita sendiri, Coach. Jadi kalau emang lagi menjalani, emang merasakan mabuknya dulu, pas udah sendiri, iya ya gitu. Oke, setuju. Oke, seru banget bisa ngobrol sama Coach Lex dan mau meluangkan waktunya di siang hari ini ketika lagi di outdoor. Sangat mengapresiasi sekali untuk sharing kita tentang perghostingan mania yang terjadi di anak-anak muda sekarang dan ternyata ya balik lagi ke tanggung jawab masing-masing ya untuk kita merasakan patah hati tuh ya nggak bisa menyalahkan siapapun selain daripada harapan yang udah tumbuh sendiri ya Coach ya. Harapannya jangan liar deh. Pokoknya kalau tumbuh secara liar nanti kita sendiri yang kecewa. Iya betul. Mungkin kasih pesan-pesan terakhir Coach buat orang-orang yang siap untuk membangun hubungan yang lebih sehat lagi dan juga memulainya dengan hal-hal yang sewajarnya. Oke, ya, jadi kalau kita mau mulai ketemu sama orang baru, fokusnya adalah saya mau bergaul. Ya, fokusnya saya mau bergaul. Kalau kita fokusnya lebih dari itu, kita akan mudah sekali tertipu oleh orang itu ataupun tertipu sama diri sendiri. Jadi supaya menghindarinya, fokusnya jangan kejauhan, jangan merit-meritan, tapi fokusnya adalah ke pergaulan. Oke, setuju banget karena kesempatan itu ada banyak, jangan tutup kesempatan lain hanya karena kamu membutuhkan pelarian dari perasaanmu sendiri ya Coach ya. Terima kasih Coach Lex, salam buat Coach K yang biasanya juga sharing di JFM. Iya. Senang sekali ya diundang dan dapat kesempatan ngobrol sama Sobat Jis. Semoga apa yang saya sharing ini bisa menambah dan memperkaya pengetahuan kita semua ya. Thank Pasti. you, Thank Jis. you. Sehat selalu Coach Lex dan jangan lupa Sama-sama. untuk terus kabarin Jus FM kalau misalnya ada event-event yang keren ya Coach ya. Oke, baik. Oke. Siap. Dadah Coach, sehat selalu, stay safe. Dadah.